Jamaah. Yeay. Oh Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sumedang, Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda yang di rumah yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah capek ya, sabar. Nanti akhirnya pasti indah. Alhamdulillah. Mayoritas yang hadir di sini pasti sebagai mertua nih. Ya Bu ya. Ada yang menantu tapi masih sedikit. Nah ini Masya Allah ada cerita yang menarik nih. Ketika hidup dengan mertua. Seperti apa sih? Yuk kita lihat tayangannya. Ini dia. Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Ya Allah. Makanya ibu-ibu kalau jadi mertua jangan suka rese. Jangan kepoin menantunya. Ada macam-macam tipe mertua. Ada tipe mertua yang mendukung menantunya. Ada yang mensupport. Ada yang kepo. Ada yang rese. Nggak tahu nih ibu-ibu yang ada di sini yang mana nih. Yang baik ya Bu ya? Masya Allah, amin. Pak Kiai mau izin nih, bagaimana nih cara seorang menantu yang masih tinggal satu atap dengan mertua supaya dapat sabar menghadapi sifat dari mertua yang kadang-kadang aneh-aneh. Tinggal di mana? Tinggal di rumah mertuanya. Di PMI. Apa tuh? Pondok Mertua Indah. Masya Allah. Mau izin penjelasannya Pak Kiai aja Gus Dermawan, Fadol. Kiai Maulana, Kiai Syam, Kak Fadli, ibu-ibu ada tahu segede kotak. Gede, bukan pantun bukan. Bukan pantun, kan pantun. Ada tahu gede banget segede kotak. Namanya tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Kumaha dara mangsadayana. Jangan menyalahkan mertua aja dong. Mertua katanya kewat, mertua itu kadang-kadang mau kepo urusan menantu. Sebaliknya kadang-kadang menantunya juga nggak tahu diri. Dia harus mengetahui, nih. Kalau kita mau disayang oleh yang mertua, sebetulnya jangan ada kata mertua dalam hidup kita. Orang tua suami adalah orang tua istri. Orang tua istri adalah orang tua suami. Makanya taat pada suami, taat sayang juga pada istri, tampakkan depan orang tua supaya orang tua itu senyum. Nah, itu pertama ya. Kemudian yang kedua adalah hormat pada orang tua dengan penuh akhlakul karimah, moralite, attitude, etika. Nah inilah yang orang tua itu kalau akhlaknya, egonya itu dikendalikan, dia berakhlak menganggap mertua itu seperti orang tua sendiri. Betul nggak ibu? Bu, orang tua itu adalah ridho Allah, ridho orang tua. Dan kemudian merencanakan untuk tinggal sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan dianggap mertua itu adalah lawan kita atau musuh kita. Sehingga menimbulkan konflik. Nah disinilah menantu yang soleha. Justru kata Nabi arbaun min sa'adatil mar'i. Antakuna zaujatu solehatan wa auladuhu abraran wa khulatahu solehin wa rizku fi biladihi. Itu mertua akan bahagia, orang tua akan bahagia kalau mempunyai menantu yang soleha macam ibu-ibu semua. Amin. Macam bunda-bunda yang ada di rumah, amin dong. Amin. Kemudian itu menantu yang a good husband makes a good wife. Suami yang soleh itu bisa mencetak istrinya juga jadi soleha. Kak Fadli, siapa Kiai? Wa auladuhu abroron. Punya anak yang bakti pada orang tua. Masya Allah, amin. Itu percaya mertua atau orang tua senang dan bahagia. Apalagi dia bekerja dengan penuh ikhlas, halalan thayyibah. Ya. Berkah dan halal. Harus kompak. Menantu dan mertua ini udah sebagai orang tua dan anak dan bestie juga kalau bisa ya, Masya Allah. Jadi take and give, give and give. Masya Allah. Memberi, menerima, memberi dan memberi. Masya Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, qaulun bil ma'ruf. Kemudian wa nafaqatun bil ma'ruf apa nih?
Jangan pelit sama mertua. Duit. Ya. Iya. Wa nafaqatun bil ma'ruf wa tarbiyatun bil ma'ruf. Semua harus ma'ruf. Masya Allah. Amin. Amin. Senyum Makasih orang banyak tua. Pak Kiai. Tepuk tangan buat Pak Kiai Jagus Dermawan. Baik, Kak Masya Allah, Fadli. nasihatnya luar biasa jamaah. Udah siap? Udah siap ditanya? Siap ditanya. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami Kami menjawab. Nah Ustadz Maulana mau nanya sama yang mana nih? Boleh. aku mau nanya dari ibu ini karena dari tadi ibu ini santai aja sampai tertidur pula. Oh masa sih tertidur? Enggak. Enggak. Dia sedang meresapi. Mau nanya sama yang mana? Mau nanya, tunggu dulu. Oh di arah. Tengah-tengah aja deh. Tengah-tengah. Umatan wasatan. Iya. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apon Apriani. Ibu Panggilannya? Apon. Ibu Apon. Nah, Apon. Masya Allah. Bu, kalau ibu lihat ada laki-laki dalam ini sudah berstatus jadi suami, terus dia malas kerja, malas ibadah, gimana? Ya capek dong Ustad. Ibu bilangin gimana suaminya tuh? Kalau kayak gitu Ya, modelannya. jangan suaminya. Modelannya kayak gitu Modelan seandainya. Seandainya, ngomong. Bilang capek aja gitu. Capek dong Ustad, pokoknya Capek. mah capek. Iya. Capek hati, Oh, capek badan. saya capek Ustadz, saya capek mulut, hati sama kamu, Iya. capek badan sama kamu, capek mulut sama capek kamu. pikiran, pokoknya capek Ah. dong Ustad. Tuh capek dong Ustadz katanya. Gimana Lebih nih? capek lagi kalau tidak punya suami. Iya. Ibu Apon makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu Apon. Penjelasannya Ustadz silakan foto. Izin Pak Yai dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya. Masya Allah tabarakallah. Ujian itu tidak akan jauh dari kita. Karena ujian itu berada di sekitar kita. Maka bagaimana menyikapi seorang istri yang diuji dengan adanya suami. Begitu pula sebaliknya. Dan ternyata suaminya itu malas. Baik itu malas kerja maupun malas ibadah. Maka bagaimana kesabaran seorang istri menyikapi? Yang paling utama tetaplah berbuat baik. Kenapa? Suami itu ujian tapi bukan untuk dimusuhi. Tapi tetaplah mencintai, menghormati, menghargai suami. Meskipun dalam proses ini mungkin kelihatannya malas. Mungkin kelihatannya enggak mau ibadah, enggak mau ini. Tolong jangan pernah membenci pasangan. Tidak boleh. Tidak dibenarkan membenci pasangan. Tapi tetaplah berbuat baik padanya. Tetaplah penuhi tanggung jawab kita sebagai pasangan terhadap pasangannya. Ibu yang di rumah termasuk tolong minta maaf tanpa menggurui. Mungkin dia lagi ada masalah. Cuma tidak mau diberitahukan. Mungkin dia punya masalah yang tidak mau disebar. Karena beda laki-laki dan perempuan. Maka tetaplah bersabar, tetaplah soleha. Dan kalaupun mau mengingatkan, bukan untuk memojokkan. Tapi mengingatkan pasangan yang mungkin malas kerja. Mungkin pekerjaan, dia lagi ada masalah di kantor. Sehingga dia tidak mau nyampein, sehingga kelihatannya malas. Maka tetaplah ingetin dengan niat ridho Allah. Bukan mengingatkan dengan maaf ya egois. Ego terhadap pasangan. Apa sih pasangan? Tidak boleh. Maaf ya, sekecil-kecil pun pendapatan suami itu adalah berkah. Maaf ya, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Maka yang kekuatan seorang istri terhadap pasangan yang malas itu adalah doa. 1, 2, 3. Doakan pasangan. Ketika kita mendoakan pasangan, maka luar biasa. Doa seorang wanita itu 3 kali lipat dibandingkan doa seorang laki-laki. Masya Allah. Ustadz lagi puasa ya? Enggak, Hah, puasa nggak hari ini? enggak salah. Oh, Mas Pansan lemes. Kayaknya Enggak lemes. aja. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya Allah. Pantes. salah. Masya Allah. Jamaah.
Saya mau kasih kesempatan sekarang sama jamaah untuk nanya-nanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh, yang di sebelah sini Ata, boleh Ibu. Maaf, punten. Iya, perkenalkan diri dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Popong Rodiawati, saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sumur Bandung, Jatinangor, Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Popong. Ibu Apong, Ibu Popong. Ustadz, saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Mangga, Syam. mangga, silahkan. Ustadz, bagaimana cara orang menahan diri dari enggak pacaran dengan sabar? Katanya capek juga capek juga menghadapi pertanyaan orang. Oh. Iya, katanya kapan nikah? Kapan nikah? Iya, tapi bagaimana mau dapat jodoh Ustadz kalau kita nggak bergaul sama lawan jenis? Oh gitu. Ustadz. Ibu bertanya sama orang yang tepat. Dulu dia juga digituin soalnya. Kapan nikah Ustadz Syam? Ibu dulu Kapan pacaran nikah? nggak Bu? Pacaran? Itu aja Ibu pertanyaannya. Ya, itu aja Pak Iya. Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Popong. Tapi guru Ustaz Maulana, Pak Kiai Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan, termasuk laki-laki pasangannya perempuan, langit bumi, siang malam, besar kecil, tinggi rendah, subhanallah. Maka semuanya berpasang-pasangan. Pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Bagaimana sabar menahan diri? Ini sabar yang paling tinggi Bu. Sabar yang paling level rendah itu sabar dengan kesedihan. Ditinggal orang yang tercinta, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu sabar level rendah. Sabar level di atasnya sabar dengan ketaatan. Sabar dalam sholatnya, sabar menjalankan puasa, sabar mengeluarkan zakatnya. Itu harus sabar tuh, itu naik levelnya. Tapi sabar yang paling tinggi levelnya itu sabar menahan diri dari maksiat. Sabar dia untuk tidak melakukan daripada pacaran sebelum menikah. Ini susah, kenapa susah? Ujiannya banyak, subhanallah. Makanya pahalanya itu 800 kali lipat dibandingkan sabar dengan ujian yang kesedihan tadi, subhanallah. Lalu bagaimana caranya agar mampu menghadapi omongan orang, subhanallah. Kalau omongan orang yang dipikirin tidak akan pernah lolos. Sebelum menikah ditanya kapan nih nikah. Setelah nikah ditanya kapan punya anak. Setelah punya anak ditanya kapan ada adiknya. Setelah ada adiknya, subhanallah, ditanya terus. Jadi kalau omongan orang yang dipikirin tidak akan pernah ada habisnya, subhanallah. Yang kedua, bagaimana caranya dapat jodoh kalau tidak bergaul sama lawan jenis? Islam tidak melarang untuk bergaul. Yang dilarang dalam Islam adalah ikhtilat. Subhanallah, bercampur baur, berkhalwat, berdua-duaan, itu yang dilarang dalam Islam. Tapi bergaul, saling kenal mengenal, itu tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan yang diperintahkan lebih intens untuk bergaul itu orang tuanya. Karena yang disuruh menikahkan itu bukan anaknya disuruh cari jodoh. Tapi dalam Islam orang tuanya yang diperintahkan untuk mencarikan anaknya atau menikahkan anaknya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Bang Tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam, Ibu Popong, begitu jawabannya ya. Ya Allah, yang mau di rumah nih bukan berarti ya akhirnya nggak jadi bergaul, bukan pacaran. Kalau berteman boleh, ya nggak boleh berdua-duaan. Nanti buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Ustaz Maulana, Apa sih? ingetin tema kita hari ini apa nih? Capek ya? Hah? Enggak. Sabar. Iya.
nanti akhirnya pasti indah. Masya Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.